keadilan dalam perjalanan menjadi ASN, antara pengabdian, kompetensi, kesempatan, dan aturan. Belakangan ini ramai sekali pembahasan tentang PPPK, PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, honorer, hingga harapan untuk menjadi PNS. Komentarnya beragam. Ada yang berkata, kami sudah pernah mengikuti seleksi PPPK. Mengapa harus mengikuti tes lagi kalau ingin menjadi PNS? Ada yang mengatakan, pengabdian bertahan-tahan seharusnya mendapatkan afirmasi. Ada pula yang berpandangan, kalau ingin menjadi PNS, ikuti saja seleksi sesuai aturan. Jangan hanya mengandalkan masa pengabdian. Ada yang memikirkan nasib guru yang sudah berusia di atas 35 tahun. Ada yang mempertanyakan nasib guru swasta. Ada pula fresh graduate yang merasa mereka juga berhak mendapatkan kesempatan. Semua punya alasan, dan menurut saya, kita tidak perlu saling menyalahkan. Sebab persoalannya bukan sekadar siapa yang lebih layak. Persoalannya adalah bagaimana menghadirkan keadilan dalam sistem pengadaan ASN. Pengabdian itu berharga. Guru dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdi tentu tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka telah melewati banyak hal, mengajar dengan segala keterbatasan, menghadapi perubahan kebijakan, mendampingi peserta didik, menyelesaikan administrasi, bahkan tetap bekerja ketika kesejahteraan belum seperti yang diharapkan. Pengabdian seperti itu layak dihargai, tetapi penghargaan terhadap pengabdian tidak selalu berarti seseorang otomatis memperoleh status PNS. Mengapa? Karena pengangkatan ASN juga harus mengikuti sistem, kebutuhan formasi, persyaratan, kompetensi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Seleksi juga bukan berarti merendahkan pengabdian. Di sisi lain, ketika seseorang diminta mengikuti seleksi, jangan langsung dimaknai bahwa pengalaman dan pengabdiannya tidak dihargai. Seleksi mempunyai tujuan lain, memastikan bahwa orang yang akan mengemban amanah sebagai ASN memenuhi kompetensi dan persyaratan yang ditetapkan negara. Jadi, jangan sampai kita membenturkan pengalaman versus tes. Seolah-olah hanya salah satunya yang penting. Guru membutuhkan keduanya. Pengalaman penting, kompetensi juga penting. Lalu bagaimana dengan PPPK? PPPK sudah merupakan ASN. Jadi, jangan sampai muncul pemahaman bahwa PPPK adalah ASN kelas 2. Bukan! PPPK dan PNS Somasima merupakan ASN, tetapi keduanya memiliki mekanisme dan karakteristik kepegawaian yang berbeda. Karena itu, apabila suatu saat pemerintah membuka kebijakan atau jalur tertentu dari PPPK menuju PNS, maka mekanismenya harus dilihat dari aturan resmi yang berlaku, bukan hanya dari potongan informasi media sosial atau komentar netizen. Begitu juga dengan PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Perubahan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu jangan disamakan dengan perubahan status menjadi PNS. Itu persoalan yang berbeda. Bagaimana dengan honorer yang sudah lama mengabdi? Antara harapan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, kita boleh berharap, kita boleh menyampaikan aspirasi, kita boleh meminta afirmasi, tetapi jangan menyampaikan harapan sioliola sudah menjadi keputusan pemerintah. Karena informasi yang belum memiliki dasar resmi justru bisa membuat sesama guru saling berdebat. Lalu, bagaimana dengan fresh graduate? Mereka juga tidak boleh dianggap sebagai pesaing yang harus disingkirkan. Mereka adalah generasi yang juga mempunyai hak untuk mengikuti seleksi dan mengabdikan ilmunya. Begitu pula guru yang sudah lama mengabdi. Tidak boleh dianggap sebagai orang yang tidak kompeten hanya karena usianya lebih tua. Jadi, bukan honor vs fresh graduate atau PPPK versus PNS atau guru negeri versus guru swasta. Kita semua berada dalam satu dunia pendidikan. Yang berbeda hanyalah posisi dan perjalanan masing-masing. Keadilan bukan berarti semua orang harus mendapatkan jalan yang sama. Ini mungkin bagian yang paling penting. Keadilan dalam kebijakan publik tidak cukup hanya dengan mengatakan semua harus diperlakukan sama, karena kondisi setiap orang memang berbeda. Ada yang baru lulus, ada yang sudah mengabdi 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sudah puluhan tahun, ada yang masih memenuhi persyaratan usia, ada yang sudah melewatinya, ada yang PPPAM, ada yang masih non-ASN, ada yang bekerja di sekolah negeri, ada yang mengabdi di sekolah swasta. Karena itu, pemerintah perlu mencari kebijakan yang adil, terukur, transparan, memiliki dasar hukum, dan tetap menjaga mutu ASN, bukan sekadar kebijakan yang menyenangkan satu kelompok tetapi mengecewakan kelompok lainnya. Jadi, harus tes atau tidak? Menurut saya, jangan kita yang memutuskan. Itu kewenangan pemerintah.
melalui kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kalau aturan mensyaratkan seleksi, maka mari kita hormati prosesnya. Kalau pemerintah memberikan afirmasi, maka afirmasi tersebut juga harus mempunyai dasar hukum dan kriteria yang jelas. Dan kalau ada kebijakan baru, mari kita tunggu sumber resminya. Yang paling penting, jangan menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk saling merendahkan. PPPK tidak lebih rendah daripada PNS. Honorer yang belum ASN bukan berarti tidak berjasa. Fresh graduate bukan berarti tidak punya pengalaman hidup. Dan PNS bukan berarti lebih hebat daripada yang lainnya. Setiap orang sedang menjalani jalan pengabdiannya masing-masing. Pada akhirnya, menjadi PNS adalah sebuah status. Tetapi menjadi guru yang baik adalah sebuah tanggung jawab. Status boleh berbeda, jalur boleh berbeda, usia boleh berbeda, masa pengabdian boleh berbeda. Tetapi tujuan kita seharusnya sama, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak Indonesia. Maka mari kita perjuangkan hak masing-masing dengan cara yang baik. Mari menyampaikan aspirasi tanpa merendahkan pihak lain. Mari mengkritisi kebijakan tanpa menyebarkan informasi yang belum pasti. Dan mari menghargai pengabdian tanpa mengabaikan kompetensi. Karena keadilan yang paling sehat bukanlah saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi, semoga setiap orang mendapatkan haknya melalui jalan yang benar, sesuai aturan, dan dengan tetap menjaga mutu serta kepentingan pendidikan Indonesia. Semoga siapapun yang sedang berjuang menjadi ASN diberikan jalan terbaik. Yang PPPK, semoga semakin amanah. Yang PPPK, paruh waktu semoga mendapatkan kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik. Yang masih honorer, semoga mendapatkan kebijakan terbaik dari pemerintah. Yang fresh graduate, semoga mendapatkan kesempatan untuk mengabdi. Dan yang sudah menjadi PNS, semoga semakin sadar bahwa status tersebut bukan sekadar kebanggaan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu saling mencibir. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan berbeda dalam menjaga persaudaraan. Karena pada akhirnya, kita semua sedang memperjuangkan hal yang sama, pendidikan Indonesia yang lebih baik.